Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christine Mardianti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada siswa saya di SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian restitusi. Restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif kepada murid, sehingga murid belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Terdapat 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita menjelaskan kepada murid bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana murid akan ditanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikianlah tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Adapun contoh kasus dalam kelas saya adalah kasus pertama, Jeremy bermain game saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu dipanggil secara personal oleh wali kelas, yaitu Miss Christine. Sedangkan kasus yang kedua adalah Esther terlambat masuk ke sekolah, kemudian dipanggil secara personal oleh Miss Christine. Setelah proses dialog dari kedua murid, tahap berikutnya murid akan memberikan refleksi. Berikut adalah skenario kasus 1. Jeremy adalah siswa kelas 8, saat itu pelajaran teknologi informatika yang dilaksanakan di laboratorium komputer. Jeremy tidak memperhatikan guru dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jeremy mengajak temannya untuk bermain games. Kemudian Bapak Andi menegur Jeremy dan meminta Jeremy mengerjakan tugas. Pada saat jam istirahat, Pak Andi memberitahu Miss Christine, yaitu wali kelas Jeremy. Setelah mendapat laporan, Miss Christine kemudian datang ke kelas dan mengajak Jeremy untuk berdialog bersama di ruang khusus. Miss Christine menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus Jeremy. Setelah berdialog, Jeremy melakukan refleksi. Jeremy belajar untuk menghormati guru dan mengerjakan tugas. Dan skenario kasus yang kedua, Esther adalah siswa kelas 8. Hari Kamis Esther terlambat sekolah dan hari Jumat juga terlambat di sekolah. Sehingga selama 2 hari, Esther terlambat masuk kelas berturut-turut. Pak Tama memberikan laporan kepada Miss Christine, wali kelas Esther, bahwa Esther terlambat dari hari Kamis dan Jumat. Setelah mendengar laporan, pada saat jam istirahat, Miss Christine kemudian datang ke kelas dan mengajak Esther untuk berdialog bersama di ruang BK secara personal. Miss Christine menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus Esther. Setelah berdialog, Esther melakukan refleksi dan mulai belajar untuk disiplin tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi. Silakan simak. Halo Jeremy. Halo Miss. Ya, Miss Christine dengar ada laporan bahwa Jeremy main games pada saat pembelajaran TK. Apakah benar? Ya Miss, karena di pas pelajaran itu aku bosan banget Miss. Oke, bosan banget ya. Iya. Oke,
Oke, Miss Christine juga pernah mengalami kebosanan pada saat proses pembelajaran. Nah, pada saat kamu main games itu, kamu main game sendiri atau mengajak teman kamu? Aku ngajak teman aku nih, jadinya satu temanku juga dapat ikut juga. Oh ya, jadi tidak hanya Jeremy ya Iya. yang mengalami kebosanan, dan ya masa remaja tentunya juga pengen bermain, kan? Nah, tetapi menurut Jeremy, tindakan itu ada nggak yang lebih efektif selain daripada main games pada saat pembelajaran? Ya ada berbincang atau tidak mengerjakan tugasnya. Saat itu aku pastinya belum kerja tugas, namun temanku yang ngerjain tugas. Oke, berarti kegiatan yang lebih efektif untuk menggantikan kebosanannya apa? Membantu teman mengerjakan tugas. Oke, sesuai dengan kelompoknya ya. Iya. Oke, nah menurut Jeremy, apakah tindakan Jeremy bermain games pada saat pembelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak menghargai guru juga pas mengajar. Oke, tidak menghargai guru dan tidak menghormati guru ya. Iya. Sebagaimana keyakinan kelas, kita harus menghormati dan juga menghargai orang lain. Iya. Ya, terima kasih Jeremy. Sama-sama. Kiranya Jeremy dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, Miss. Ya, Terima kasih. sama-sama. Halo Esther. Halo, Miss. Ya, Miss Christine kemarin dapat informasi dan juga tadi juga dapat informasi bahwa Esther terlambat sekolah lagi. Ya, kira-kira kenapa Esther? Esthernya bangun telat nih. Esther bangun telat. Kenapa Esther bangun telat ya? Bangun telatnya karena kemarin malam lagi keenakan nonton YouTube. Oh, keenakan nonton YouTube ya. Oke, Miss Christine juga sering nonton YouTube. Memang seneng ya lihat YouTube, itu seru banget ya. Oke, nah tapi kalau menurut Esther, ketika terlambat ke sekolah, apakah itu hal yang baik? Enggak ya. Nah, kira-kira ada cara efektif lagi enggak untuk menonton YouTube-nya jam berapa? Misalnya ada kisaran waktu tertentu. Menurut Esther ada sesuatu yang lebih efektif tapi HP-nya HP-nya ditaruh di meja sebelum tidur ya. supaya nggak kegoda pengen Oh, supaya tidak tergoda untuk membuka YouTube. Ya, oke. Kira-kira jam berapa ya? Kira-kira HP perlu ditaruh di meja, lalu Esther tidur. Jam 8.30. Oke, jadi jam 8.30 udah stop HP ya. Oke. Nah, menurut Esther, terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Enggak. Keyakinan kelas kita apa, Esther? disiplin dan bertanggung jawab. Oke, disiplin dan juga bertanggung jawab secara pribadi. Oke, dari kasusnya Esther ini, untuk mencegah keterlambatan Esther, apa yang ingin Esther lakukan? Tidur lebih awal daripada pagi. Saya tadi ya tidur lebih awal dan bangun dulu pagi sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu disiplin. Terima kasih Esther ya. Halo, nama saya Jeremy dan dari dialog yang tadi saya berikan dengan guru, perasaan saya itu sedih ya karena tidak menghargai guru dan saya tidak menyadarinya. Kesesuaian dengan kelas itu tidak menghargai guru dan itu kayak aku tidak nyadari dan saya merasa bersalah, dan juga pas berdialog tersebut saya merasa tegang dan karena saya tidak biasa dengan berbincang guru kayak gini. Halo, nama saya Esther dan dari dialog ini saya sadar bahwa saya bersalah habis telat karena tidak menaati keyakinan kelas untuk mandiri dan bertanggung jawab dan disiplin, dan seharusnya saya bangun lebih pagi dan tidak tidur lebih telat. Dari dialog tadi saya sadar atas kesalahan saya, dan menurut saya dari dialog itu saya tidak terasa dijudge atau dijudgment. Thank you. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.